warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir di acara berbagi praktik baik saya. Jadi saya mengikuti fasilitator daerah dan ini merupakan tugas terakhir menjadi fasilitator daerah itu. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari beberapa implementasi yang sudah saya lakukan. Ya, jadi di dalam 7 jurus BK Hebat itu terdapat 7 jurus ya. Jadi, nah di sini saya mengimplementasikan jurus 2 dan 3 saja. Karena emosinya itu masih kurang gitu, sehingga banyak sekali anak-anak itu yang impulsif dan suka berkelahi gitu ya. Nah, terus habis itu selain itu juga pada saat anak-anak itu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan seperti gagal pada tes OSIS ataupun kegagalan yang lain, anak-anak itu masih belum bisa resilient gitu ya, atau belum bisa memiliki daya tahan gitu. Sehingga saya memilih 2 jurus tadi. Jadi saya berharap di sini terdapat dampak yang positif, yaitu karena dengan pengendalian emosi dan resiliensi tadi itu siswa memiliki kesejahteraan emosional dan juga motivasi yang baik. Dengan emosi, yang bisa menilai emosi itu kan kita sendiri ya, begitu ya. Nah, biasanya anak-anak itu masih nggak tahu emosinya itu apa. Lalu yang kedua adalah keterbatasan waktu pelaksanaan laporan. Nah, ini tadi itu karena waktunya itu sangat singkat, hanya 2 kali pertemuan, dan yang resiliensi itu 1 pertemuan. Jadi apa itu hasilnya mungkin juga belum maksimal. Nah, ini adalah jurus kendali emosi. Di sini kendali emosi itu berasal dari proses belajar sosial emosional. Adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Nah, jadi di sini pembelajaran sosial emosional itu dibagi menjadi 5. Teknik jeda Bapak Ibu. Jadi terdapat 8 teknik jeda yang dapat dilakukan. Yang pertama itu tarik nafas dalam-dalam. Bapak Ibu bisa tarik nafas dalam-dalam dari suatu emosi. Karena kalau misalnya emosi lalu kita langsung merespon, itu kan biasanya perilakunya kurang tepat ya. Biasanya seperti bertengkar, mengejek, ngolok-ngolok gitu. Nah, tetapi bagaimana cara merespon emosi yang tepat, yaitu dengan adanya jeda. Tinggi itu ada di 6. Nah, sedangkan yang di post test itu tingginya naik menjadi 8. Nah, ini meskipun sedikit tapi setidaknya ada progres, karena pembiasaan ini juga dibutuhkan konsistensi dalam pelaksanaannya. Materi tumbuhan resiliensi ini saya juga lakukan dengan konseling individu. Jadi settingnya adalah konseling individu. Berarti kepercayaan Bapak Ibu, percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Yang selanjutnya fokus pada usaha dan progres. Kamu sudah berlatih sangat keras, kamu pasti bisa. Selanjutnya mendorong anak mengevaluasi diri. Semester ini kamu jauh lebih baik dari semester lalu. Dan yang terakhir mendorong kebaikan. Semua yang belajar sekadar pasti pernah jatuh. Ayo coba semua. Jadi fokusnya pada usaha dan siswa. Selain itu, Bapak Ibu, di sini ada beberapa tahapan ya, atau cara untuk membuatkan siswa yang mengalami kegagalan dengan 5 tahapan itu. Yang pertama adalah empati atau validasi perasaan. Yang kedua, kemampuan usaha atau potensi. 3, reframing atau perspektif positif. Keempat, penegasan nilai diri. Dan yang kelima adalah tawaran dukungan atau harapan kita. Nah, jadi pada tumbuhan resiliensi ini saya menggunakan skala dari Nicholson Maigret Resilience Questionnaire yang mendapatkan hasil pretestnya itu 39, termasuk dalam kategori sedangkan prosesnya naik menjadi 46 dalam kategori yang tinggi. Jadi dari kegiatan ini saya mendapatkan pembelajaran dari itu. Kegiatan jurus kenali emosi dan tumbuhan resiliensi ini memberikan pengalaman yang sangat berharga gitu ya. Jadi
Iya, untuk semuanya. Oh, bisa memilih teknik yang dia cocok saja. Iya. Karakter yang dibawa sama anak dan kita bisa menumbuhkan resiliensi. Oke, bisa Bu Ana. Nah, terus habis itu selain konsistensi tadi itu juga ada kolaborasi. Nah, jadi Bapak Ibu berkolaborasi dengan guru mata pelajaran, guru BK dan juga orang tua. Dan dia kan sudah melaksanakan. Jadi kalau untuk pelaksanaan budaya sendiri, saya rasa tadi itu sudah cukup bagus dan jalannya juga bagus dan sebagainya. Kalau untuk diterapkan di lingkungan SMP Negeri 2 Malang, yang tadi ada jumlah siswa yang banyak dengan guru yang bermacam-macam dan sebagainya, kira-kira menurut Bu Daniat apa ya hambatan-nya? Hambatannya adalah mungkin dari gurunya ya Bu ya, karena saya sendiri juga merasakan begitu dengan anak-anak yang beraneka ragam dan sangat ada gebrakannya setiap hari begitu ya. Jadi itu terkadang kita itu perlu untuk mencontohkan terlebih dahulu kepada anak-anak baru bisa kita implementasikan. Kadang kan saya juga merasa gitu Bapak Ibu, saya itu mengingatkan anak-anak kok saya tidak melakukan seperti itu gitu. Nah jadi bisa ini tuh diterapkan seperti kita dulu kalau misalnya sudah mungkin sudah dilakukan gitu, nah itu bisa kita bagikan kepada anak didik kita. Nah, itu pasti sangat gitu, sangat berdampak karena siswa itu kan juga biasanya meniru kita gitu. Kalau ini kita kendalanya iya kolaborasi atau koneksi dengan orang. Misalnya ada yang bermasalah, kita psikolognya dengan main aja. Iya. Kita boleh sos. Oke. Iya. Iya, betul. Kalau saya sih sebenarnya saya terima kasih Bu ya, sebenarnya sudah memberikan pemahaman yang luar biasa. Seperti yang awal tadi yang harus kita kenalikan potensi anak-anak dulu. Itu memang harus. Lemah kita di semua guru kayaknya ya saya nanya sendiri banyak begitu. Mungkin kita yang sudah paham ada yang belum paham tentang ilmu ini. Kalau sudah tahu tentang potensi anak, insya Allah kita lebih mudah untuk memahami anak itu sendiri. Nah, strategi yang disampaikan oleh Bu Daniat mengenai beberapa jurus itu luar biasa. Jadi sebelum kita menindak atau mendidik anak itu potensi sudah diketahui, terus kita tahu karakter anak itu, strategi apa yang kita pakai untuk jurus itu supaya anak itu bisa sangat baik. Gitu ya. Benar sekali Pak, karena di sini dalam teknik beda itu juga ada yang kinestetik, visual, auditory. Kadang kita itu menyamaratakan, gitu ya. Menyamaratakan. Padahal anak-anak memiliki karakter dan potensi. Amin. Jadi Bapak Ibu terima kasih sudah mengikuti acara berbagi praktik saya ini dengan antusias sekali dan penuh perhatian. Jadi semoga acara ini dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan kepada peserta didik kita semua. Dan mungkin bisa disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya Pak Lukman, Wakakurikulum SMP Negeri 2 Malang. Alhamdulillah program 7 jurus dari BK tadi sangat bermanfaat, terutama yang disampaikan oleh Bu Daniar tentang manajemen emosi dan resiliensi. Itu sangat aplikatif dan cocok untuk guru ke siswa maupun sesama guru ya, atau mungkin atasan kepada kepala sekolah pada Bapak Ibu guru agar semua bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya ya diharapkan ada yang secara khusus pelaksanaan kegiatan ini, terutama jurus-jurus yang lain serta hasil uji coba di lapangan terutama untuk siswa SMP Negeri 2 Malang. Semangat, semoga sukses selalu. Tumbuh di lingkungan